Baik, kita tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari PPATK dan juga harapan dari masing-masing capres ataupun juga perwakilan dari capres-cawapres dalam pemilu 2024 ini. Langkah berikutnya mungkin dari pasangan nomor 1 agar kemudian ini semua bisa clear dan juga tidak ada lagi yang bermain-main bersembunyi menggunakan hal seperti ini dari pasangan-pasangan lainnya. Ya, kalau kami itu sejak awal sudah welcome dan terima kasih kepada PPATK. Bahkan KPK sekalipun kalau mau menindaklanjuti ini terserah. Tapi kami sangat berterima kasih, kita apresiasi terhadap PPATK. Ya enggak perlulah kemudian mereka mendatangi Amin, kamu ada laporan dari mana-mana bahwa kamu itu Amin itu terlibat. Ya jangan begitu, supaya menjadi warning ya, menjadi peringatan. Kan ada 3 langkah nih. Kalau KPK biasanya 3 langkah. 1 adalah pendidikan anti korupsi, 2 pencegahan, 3 pemberantasan. Ini yang nomor 2, pencegahan. Supaya yang belum terjadi, yang akan terjadi itu berhenti. Maka ini mengumumkan lebih awal, ini kan sebagai teaser, pemanasan. Supaya yang akan melakukan atau sedang melaksanakan itu berhenti. Tapi kalau misalkan pendekatan approach ya, datang ke masing-masing markas, itu kan otak kiri itu, udah biasa kayak begitu. Yang diinginkan mungkin begitu. Kalau Amin, terserah saja mau diumumkan kapan, terserah. Karena kami memang betul clean, nggak bermain apapun seperti itu. Jadi Amin sangat berterima kasih, kalau kemudian ini nanti terbuka. Sudah buka aja lah, supaya masyarakat Indonesia itu kemudian tercerahi, sehingga pendidikan anti korupsi tidak perlu lagi ke perguruan tinggi, ke sekolah-sekolah, tapi langsung pada kenyataan. Anies Baswedan itu tahun 2008, itu pertama kali di dunia, tidak ada perguruan tinggi yang melaksanakan namanya MKDU ya, mata kuliah dasar umum tentang anti korupsi, tapi di Paramadina ketika beliau direktor, sudah melaksanakan itu. Maka dari itu Pak Anies sangat keras sekali, tidak boleh ada main-main dengan uang ini, karena ini akan menjerat kita di belakang. Maka dari itu, kalau nanti Pak Anies diberi kesempatan berkuasa, pertama kali yang akan dia serukan adalah tidak boleh korupsi. Tidak boleh korupsi, karena itu sudah dari awal sekali. Sebelum ini ada pemilu tahun ini, 2019, 2014, dan 2008 sudah beliau canangkan itu. Dan belum ada perguruan tinggi. Sejak itulah kemudian mata kuliah ini kemudian melebar ke seluruh perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi memang semangat untuk anti korupsi Pak Anies sudah dari awal, bukan sekarang saja. Baik, kalau Bang Nahra menilai apa yang disampaikan PPATK ini merupakan warning. Kalau dari pasangan nomor 02 sendiri, Pak Wihadi, bagaimana untuk bisa menjamin bahwa dana yang digunakan oleh pasangan 02 sebagai dana kampanye ini tetap ada di jalur hukum, on the track, tidak menyimpang sama sekali? Kami jelas bahwa Partai Gerindra sendiri kan sudah setiap tahun mendapat satu gelar bahwa kita adalah partai yang transparan. Artinya ketransparansinya daripada Partai Gerindra ini dan tentunya Pak Prabowo ini juga adalah merupakan komitmen bahwa kita adalah partai yang benar-benar menjunjung tinggi untuk tidak ada permasalahan korupsi. Dan kita sudah berpengalaman bahwa dua kali pilpres pun, dan sekarang pilpres yang sekarang, kita juga sudah tahu bahwa bagaimana kita harus bergotong royong untuk yang namanya melakukan pilpres ini. Jadi saya kira ini kita dengan apa yang ada pada kami, dengan kader-kader kami di seluruh Indonesia, kita selalu bergotong royong. Jadi kita dana-dana kampanye yang dilaporkan, dan kita setiap caleg itu juga melaporkan dana-dana kampanye kepada KPU, itu adalah juga bagaimanapun mereka terbebani oleh adanya baliho-baliho, dan itu pun semuanya dilaporkan, dan ini adalah dana pilpres pun juga termasuk pada mereka yang harus mereka itu adalah melakukan gotong royong di situ. Jadi saya kira ini adalah merupakan komitmen kita semuanya. Jadi saya kira hal-hal yang ini adalah merupakan bukan sesuatu hal yang pertama, tetapi kita memang sudah sering melakukan pilpres dengan pilpres yang sekarang ini. Jadi saya kira dana-dana kita juga sudah tahu, sumbangan-sumbangan yang memang diperbolehkan menurut PKPU pun kita sudah perjelas. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah korupsi, kita melihat bahwa Pak Prabowo juga memiliki komitmen. Caleg yang terlibat korupsi pun 2 orang sudah dicoret oleh Pak Prabowo. Artinya bahwa Pak Prabowo benar-benar tidak mau caleg-caleg itu yang dianggap terlibat korupsi itu nantinya adalah dianggap memakai dana hasil korupsi. Makanya caleg yang mempunyai track record korupsi itu sudah dicoret oleh Pak Prabowo, sehingga sama sekali clear bahwa caleg-caleg yang ada pun apabila menggunakan dana-dana kampanye, itulah dana-dana yang murni yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan korupsi. Jadi inilah komitmen yang sudah jelas kepada Pak Prabowo bahwa mengenai masalah anti korupsi ini. Dan kalau kita melihat juga di sini bahwa apa yang disampaikan oleh PPATK ini, kalau itu terkait dengan permasalahan korupsi, saya kira permasalahan ini tidak menjadi polemik, ya sudahlah, kita mesti harus
tarik itu kepada penegakan hukum. Penegakan hukumnya di mana? Orangnya siapa yang melakukan itu? Apakah kemungkinan juga yang namanya perusahaan atau perorangan yang mungkin terlibat korupsi, mungkin mentransfer itu pun juga saya kira tidak mempunyai suatu perkiraan, atau mungkin mereka itu random saja, gitu kan. Nah, tapi di sini kita harus jelas PPATK harus jelas bahwa di mana kita harus melakukan klarifikasi. Nah, kalau kita sekarang ini penegakan hukum lah yang mesti harus diutamakan, bahwa PPATK harus bicara dengan penegakan hukum. Jadi ini terlibat korupsi, ini terlihat pelanggaran hukum, ada pencucian uang. Nah, itu nanti proses saja. Jadi di proses itu kan ketahuan dari situ. Nah, saya kira kalau komitmen daripada partai kami dan koalisi kami juga jelas bahwa kami tidak melakukan toleransi terhadap permasalahan daripada korupsi itu. Baik, tidak ada toleransi dari pasangan 02. Pasangan 03, Mas Alwi, salah satu perwakilan juga dari pasangan 03, Pak Hasto mengatakan menyikapi mengenai hal ini harus dibentuk komite independen untuk juga bisa mengawasi kalau ada temuan-temuan janggal seperti ini. Mas Alwi. Ya, PPATK sebelum kita tanggapi lebih jauh terkait dengan komitmen dari paslon nomor 3, apa yang dilakukan PPATK itu kurang komprehensif. Memang tidak bisa diungkap ke publik, tetapi kepada penyidik, kepada lembaga berwenang itu PPATK harus terbuka. Kami mendapatkan informasi data dari KPU menyebutkan bahwa laporan yang disampaikan ke KPU itu tidak rinci, hanya global datanya, sifatnya global. Ini kan kok kayak main-main gitu. Jadi pada prinsipnya kita sangat mendukung bahwa pemilu ini dilaksanakan secara bersih. Tidak boleh ada dana-dana ilegal masuk membiayai kampanye. Tetapi jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memperkeruh keadaan, seolah-olah ada pihak yang dibiayai oleh praktek-praktek ilegal. Soal temuan PPATK silahkan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum, tindak pidananya seperti apa. Tapi jangan pula melempar ke publik seolah-olah ini sudah menjadi tuduhan, itu yang tidak benar. Yang berikutnya terkait dengan komitmen anti korupsi, sudah jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kami sampaikan tadi di awal berapa besaran maksimal sumbangan untuk perorangan maupun perusahaan. Dan khusus Ganjar Mahfud terkait dengan fundraising, kami pastikan itu jauh dari hal-hal yang berbau ilegal. Bahkan kami membuat aplikasi yang bernama gotongroyongrakyat.id. Di situ menghimpun dana secara terbuka yang dilaporkan penggunaannya juga secara transparan. Dan ini merupakan metode penggalangan dana yang modern, memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menopang transparansi kita dalam pembiayaan kampanye. Selanjutnya mengenai komitmen, kita lihat Pak Ganjar ketika memimpin di Jawa Tengah, ada pungli langsung dia selesaikan. Terus ada anak buahnya terindikasi koruptif, dia berhentikan. Kalau Pak Mahfud nggak usah ditanya lagi, track recordnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Mereka Pak Mahfud ada di garda terdepan. Saya kira begitu komitmen dari kami. Baik. Kami juga perkenalkan narasumber berikutnya akan memberikan pandangan. Sudah bergabung Mbak Titi Anggraini selaku pengamat pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, Mbak Titi, bagaimana kemudian menyikapinya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh PPATK mengenai hal ini? Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh PPATK memang perlu ditindaklanjuti baik oleh KPU ataupun oleh Bawaslu. KPU karena kenapa? KPU nanti yang akan memberikan laporan dana kampanye dari peserta pemilu kepada kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik itulah yang akan melakukan audit. Apa yang ditemukan oleh PPATK bisa menjadi komparasi dalam proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik. Terhadap Bawaslu salah satu kewenangannya adalah mengawasi laporan dana kampanye. Nah, di dalam pengawasan itu tentu Bawaslu harus menegakkan aturan di dalam Undang-Undang Pemilu kita. Undang-Undang Pemilu kita mengatur bahwa semua dana kampanye itu harus dilakukan pencatatan dalam rekening khusus dana kampanye. Jadi pintu masuk untuk pembiayaan kampanye itu hanya boleh rekening khusus dana kampanye. Nah, kalaupun ada sumbangan berupa natura ataupun jasa,
itu tetap harus dicatat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang kemudian harganya disetarakan dengan harga yang wajar di pasaran. Jadi sumbangan individu itu tidak boleh lebih dari 2,5 miliar, sedangkan sumbangan dari badan hukum swasta itu tidak boleh lebih dari 25 miliar. Temuan dari beberapa studi kami mendapati bahwa dana-dana kampanye atau dana-dana itu yang digunakan untuk pemenangan banyak yang tidak melalui rekening khusus dana kampanye. Baik dikelola langsung oleh caleg yang kemudian dilaporkan kepada partai tidak mencerminkan dari pengeluaran sesungguhnya, dan juga yang dikelola oleh pihak-pihak lain yang mengaku tidak terhubung dengan peserta pemilu. Jadi saya kira Bawaslu bisa kemudian menelusuri lebih lanjut soal temuan PPATK ini, karena yang mendapatkan informasi lebih rinci adalah Bawaslu, untuk dikomparasi kemudian dengan praktik pembelanjaan kampanye di lapangan dan juga kebenaran terkait dengan laporan dana kampanye yang dibuat. Sebab Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa kalau ada laporan dana kampanye atau rekening khusus dana kampanye yang melakukan pencatatan dengan tidak benar, itu merupakan tindak pidana, baik peserta pemilunya atau setiap orang yang terlibat di dalam pencatatan laporan dana kampanye yang tidak benar, itu diancam dengan ancaman hukuman pidana. Jadi itu dalam konteks aspek hukum pemilunya. Tetapi dalam konteks misalnya instrumen hukum yang lain, saya kira kan laporan tersebut juga diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tentu aparat penegak hukum secara transparan, proporsional dan akuntabel perlu menindaklanjuti ini sesuai dengan koridor. Kalau ternyata melibatkan misal penyelenggara negara, maka bukan tidak mungkin di sana bisa undang-undang tindak pidana korupsi. Atau kemudian kalau ini dana-dana ilegal yang dilarang, hasil misalnya pencucian uang, itu bisa kemudian dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tapi sekali lagi, semoga isu ini membangkitkan kesadaran kita soal akuntabilitas dana kampanye. Bahwa tidak boleh ada satu peser pun uang yang digunakan untuk kepentingan dana kampanye itu tidak dicatatkan dalam rekening khusus dana kampanye ataupun di dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang wajib dilaporkan kepada KPU untuk dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Titi. Soal akuntabilitas dana kampanye menjadi perhatian khusus. Tidak ada yang tidak tercatat di RKDK. Padahal tadi kalau dikatakan oleh PPATK ini ternyata banyak sekali RKDK yang tidak bergerak. Tapi nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk para juru bicara dari masing-masing capres, cawapres untuk bisa menanggapi mengenai hal ini. Tapi setelah jeda, kami segera kembali.